Ya, masa raya Epifania adalah masa raya gereja di mana kita memperingati kenyataan Tuhan bagi kita umat manusia. Kita mengucap syukur Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan di dalam hidup kita, tentunya Dia menyatakan diri melalui kasih sayang dan pemeliharaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur, dengan hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada minggu pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyatakan diri di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan diri-Mu di dalam pemeliharaan hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Engkau menyatakan diri-Mu di dalam kasih sayang-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami di dalam Engkau memberikan kami, mengizinkan kami mengalami masalah, mengalami kesesakan, dan Engkau hadir di situ, mendampingi kami dan memberikan kami solusi dan kemenangan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini adalah hari kepujian dan hari penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau layak menerima segala hormat dan pujian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 2. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Nafiri Rohani nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Sembahlah Raja yang maha mulia, puji kasih-Nya yang amat indah. Biarlah pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan, pelindung, pembimbing, panglima perang di dalam kehidupan kita. Sembahlah Raja yang maha mulia, puji kasih-Nya yang amat indah, pelindung, pembimbing, dan panglima perang, Tuhan Raja kami yang berkuasa. Kasih setia-Mu tak terkatakan, bergema terus dengan megahnya, Tuhan penuh dengan mujizat-Mu, embun dan hujan pun cermin kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita mentadbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya,
Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Yahwe itu baik sebagai tempat perlindungan pada waktu kesukaran, dan Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita terus mengisi hati kita dengan kenyataan dan kebenaran bahwa Tuhan itu baik dan Dia adalah tempat perlindungan pada waktu kesukaran. Kekuatan kita sebagai manusia tidak seberapa, tetapi bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan tempat perlindungan yang sangat diandalkan. Mari kita terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Kita memuji dari Nafiri Rohani nomor 211, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sang Tabib Agung telah hadir. Tuhan hadir di antara umatnya. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dia menghiburkan hati, marilah kita mendengarkan suaranya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sang Tabib Agung telah hadir, Dialah Tuhan Yesus, menghibur hati yang getir. Dengarlah suara Yesus, oleh paling disembah, oleh insan dipuja. Lagu mulia dan indah, hanya puji namanya. Ayat 2. Dosamu telah diampuni, dengarlah suara Yesus. Mahkotakan kau miliki, telah bersama Yesus. Oleh malam disembah, oleh insan dipuja. Lagu mulia dan indah, hanya puji nama. Oleh malam, oleh malam disembah, oleh insan dipuja. Lagu mulia dan indah, hanya puji namanya. Bapak Ibu, bersama dengan para malaikat, mari kita memuji Tuhan senantiasa. Kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 12. Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 12. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah, kita membaca dengan bersuara. Mari memuji nama Tuhan. Hukum Taurat Yahwe itu sempurna, memulihkan jiwa. Kesaksian Yahwe itu pasti membuat bijak orang yang tak berpengalaman. Ajaran Yahwe itu benar, menggembirakan hati. Perintah Yahwe itu murni, membuat mata bersinar. Hormat akan Yahwe itu baik, tetap untuk selama-lamanya. Penghakiman Yahwe itu benar dan adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas murni.
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan sarang lebah. Juga hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, yang berpegang padanya ada upah yang besar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan seperti pemazmur mengatakan, menggembirakan hati. Ya. Firman Tuhan membuat hati kita gembira, membuat mata kita bersinar, ya, membuat kita bersuka cita. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita kembali memuji dari Nafiri Rohani 211. Kita nyanyikan ayat 3 dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pujilah nama Tuhanmu, percaya pada Yesus, kasihi Juru Selamatmu, kasihi nama Yesus. Oleh malam disembah, oleh insan dipuja, lagu mulia dan indah, hanya puji namanya. Oleh malam disembah, oleh insan dipuja, lagu mulia dan indah, hanya puji namanya. Oleh malam disembah, oleh insan dipuja, lagu mulia yang indah, hanya puji namanya. Oleh malam disembah, oleh insan dipuja, lagu mulia yang indah, hanya puji namanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyatakan diri-Mu kepada kami Tuhan. Engkau memberi diri-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Engkau menebus kami Tuhan. Ya Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau yang dipuji oleh para malaikat, Engkau yang dipuji oleh mulut anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu ditinggikan Bapa di dalam kehidupan kami.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Kami persilakan. Ya, shalom semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan meneruskan pada pagi ini topik kita dari Markus. Kita sudah mempelajari kitab Markus, ayat pasal yang pertama ya. Jadi itu pasal yang pertama. Kalau kita mengingat ya selama 2 kali pertemuan ya, kita membahas kitab atau Injil Markus ini. Dan di sini Markus dia memperkenalkan topik, ya, satu topik yaitu mengenai pemuritan, ya, mengenai pemuritan. Ya, bagaimana seseorang bisa menjadi murid Tuhan. Nah, dan dia memulai, kalau kita mengingat kembali Markus pasal yang pertama, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, di situ kita melihat bagaimana itu penulis Markus, ya, dia menulis tentang panggilan dari Yohanes Pembaptis. Ya, panggilan Yohanes Pembaptis, kemudian panggilan Yesus, lalu kemudian nanti juga ada ujian yang dialami oleh Yesus, kemudian panggilan dari para murid ya, kita bisa melihat di ayat 16 dan seterusnya. Ya, nah jadi murid Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil kemudian diutus ya untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan meneruskan pembahasan kita. Saya akan masuk dalam slide-nya. Ya, jadi kita sudah membahas ya 2 perikop, yaitu perikop yang pertama dan perikop yang kedua. Jadi perikop pertama di situ ayat 1 sampai 20, Markus dia menjelaskan panggilan menjadi murid, ya, panggilan, pengutusan dan konsekuensi. Ya, dan di situ dia membahas mengenai panggilan Yohanes, kemudian panggilan dari Yesus dan para murid, lalu bagaimana mereka diutus, ya, dan kemudian ada konsekuensi, ya, konsekuensi dari menjalani panggilan Tuhan itu, ya, sehingga aplikasinya buat kita yang juga semua adalah murid-murid Tuhan, apakah kita sudah siap ya untuk membayar harganya, ya, dari panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kemudian minggu lalu kita membahas perikop yang kedua dari ayat 21 sampai ayat 45. Ya, kita melihat bagaimana pengajaran Yesus itu begitu indah, ya, begitu luar biasa, dan begitu banyak orang yang mengikut dia, ya, mengikut dia kemudian mencari dia. Ya, nah jadi banyak orang mencari dia untuk apa? Untuk mendapatkan berkat. Ya, agar mereka bisa disembuhkan. Ya, agar saudara-saudaranya ya, itu mereka bisa dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, ya, dari roh-roh jahat. Ya, tapi dalam perikop yang kedua ini, di situ penulis Markus dia menjelaskan bahwa menjadi murid itu adalah untuk melayani, ya, untuk melayani agar dapat memperluas kerajaan Elohim, bukan semata-mata mengharapkan pemenuhan kebutuhan temporer. Ya, kita bisa melihat sekarang ya begitu banyak orang-orang datang ke gereja ya untuk mendapatkan berkat, ya, atau gereja yang
berbicara tentang berkat, ya, itu menjadi gereja-gereja yang ramai sekali dikunjungi. Ya, nah tetapi di dalam perikop yang kedua, di situ Markus dia menjelaskan di situ dia menulis bahwa menjadi murid itu adalah untuk melayani supaya kerajaan Tuhan itu bisa semakin diperlebar. Ya, dan yang dia highlight di dalam perikop yang kedua itu adalah ibu mertua Petrus yang setelah disembuhkan oleh Yesus ya dari sakitnya, ya dia memberi diri melayani Yesus dan para murid. Ya, nah, jadi itu yang menjadi highlight dari perikop yang kedua. Sehingga aplikasinya buat kita adalah kita perlu menjauhi sikap antagonistik ya atau sikap mementingkan diri sendiri. Ya, sikap mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, itu yang kita lihat terjadi ya di dalam dunia ini kan seperti itu ya. Jadi orang sibuk ya untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, dan mereka lupa bahwa mereka dipanggil menjadi murid untuk melayani Tuhan, ya supaya kerajaan Tuhan itu yang semakin diperluas, ya bukan kerajaannya, ya itu bukan kerajaannya. Nah, pada pagi ini kita akan membahas itu perikop yang ketiga. Jadi perikop yang ketiga ini, ya intinya di sini atau topik yang dibahas di dalam perikop yang ketiga ini adalah meresponi sikap oposisi dalam perjalanan menjadi murid. Ya, bahwa rupanya murid-murid Tuhan itu ya atau orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya akan mengalami oposisi. Ya, jadi siapapun yang mau mencari Tuhan atau mau melayani Tuhan, mereka akan mengalami oposisi di dalam hidupnya, ya. Dan nanti kita akan melihat ya oposisi yang dialami oleh Yesus dan juga oposisi yang dialami oleh murid-muridnya. Nah, di dalam perikop yang ketiga dari teks ini dari teks Markus 2 ayat 1 sampai 28 ya. Juga 3 ayat 1 sampai 6. Ya, ini agak panjang ayatnya di sini. Jadi perikop yang ketiga itu memperlihatkan jenis-jenis oposisi atau perlawanan yang akan dialami oleh mereka yang melayani Yesus. Ya. Dan oposisi itu muncul sebagai akibat dari tindakan Yesus, yaitu apa? Dia mengampuni dosa. Ya, yang bagi orang Yahudi hanya Tuhan saja, hanya Yahweh saja yang bisa mengampuni dosa. Ya, sehingga mereka mengecam Yesus ya, meskipun mereka melakukannya bisik-bisik. Kemudian tindakan Yesus yang lain yang mendatangkan oposisi adalah dia bergaul dengan orang berdosa. Ya, dia masuk ke dalam rumah dari Zakius. Ya, dia mau menerima Zakius, padahal Zakius itu adalah seorang pemungut cukai. Ya, kemudian dia membiarkan para muridnya tidak berpuasa. Ya, jadi itu mereka pada waktu puasa-puasa tertentu, orang Yahudi, orang-orang Farisi itu melihat bahwa atau orang banyak melihat bahwa murid-muridnya tidak berpuasa. Ya, sehingga muncul oposisi, yaitu muncul perlawanan. Kemudian oposisi lainnya adalah mereka mengecam Yesus karena mengizinkan para muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari di mana tidak boleh bekerja. Ya, tetapi para murid karena lapar, mereka melintasi ladang gandum pada hari Sabat, lalu kemudian mereka memetik bulir-bulirnya dan memakannya. Ya, dan ketika orang-orang Farisi melihatnya, ya mereka mengecam Yesus dan juga murid-muridnya. Dan juga mereka mengecam Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, nah jadi ini rangkuman dari perikop yang ketiga, di mana penulis Markus dia melihat ada begitu banyak oposisi yang dialami oleh Yesus dan para murid.
ya. Dan oposisi-oposisi yang sama juga, ya, itu besar kemungkinan akan kita alami di dalam perjalanan kita menjadi murid Tuhan. Nah, namun keteguhan sikap dan keberanian yang diperlihatkan Yesus demi menggenapi misinya untuk memperluas kerajaan Elohim adalah sikap yang juga harus diteladani para murid. Ya, meskipun untuk itu mereka harus menghadapi oposisi yang sangat keras, bahkan sampai mengancam nyawa, ya, karena oposisinya rupanya bukan biasa-biasa, tetapi bahkan sampai ada niat, ya, untuk membunuh Yesus. Ya, nah, sebelum kita meneruskan, kita akan membaca dulu teksnya, itu dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan Markus 3 ayat 1 sampai 6. Ya. Nah, saya minta beberapa orang bisa membaca perikop-perikop ini, ya. Markus 2 sampai 3 ayat yang ke-6. Baik, yang pertama saya minta untuk Cik Sian bisa membaca Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian nanti setelah itu saya minta siapa di sini? Ibu Eva bisa ini? Saya tidak lihat wajahnya. Ya, nanti Ibu Eva membaca Markus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kemudian nanti saya minta kesediaan dari Ibu Sandra. Ya, Ibu Dokter membaca Markus 2 ayat 18 sampai 22. Kemudian nanti setelah itu saya minta kesediaan Ibu Vera membaca Markus 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Ya, kemudian yang terakhir saya minta Ibu Melvin, Ibu Metan ada di situ? Ya, nanti membaca Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, sampai dengan ayat yang ke-6. Baik, saya mempersilakan dulu Cik Sian, ya, bisa membaca Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 sambil kita memperhatikan, ya, oposisi yang dialami oleh Yesus, ya, dalam bagian ini. Silakan di-unmute dulu. Sudah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Setelah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, terdengarlah kabar bahwa dia berada di sebuah rumah. Banyak orang berkumpul sampai tidak ada tempat lagi, bahkan sampai pintu pun tidak. Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ada yang datang kepadanya dengan membawa seorang lumpuh yang diusung 4 orang. Karena orang banyak itu, mereka tidak dapat mendekat kepadanya, sehingga mereka membongkar atap tepat di atas tempat dia berada. Setelah melubanginya, mereka menurunkan tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ada beberapa ahli Taurat sedang duduk di sana dan bertanya-tanya dalam hati, Mengapa orang ini berani menghujat? Siapa yang dapat mengampuni kecuali Elohim sendiri? Segera setelah mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, maka dia berkata,
Mengapa kamu bertanya-tanya hal itu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu telah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Maka dia berkata kepada orang lumpuh itu, Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga ia bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan berjalan di depan semua orang. Sehingga mereka takjub dan memuliakan Elohim, serta berkata, kami tidak pernah melihat hal seperti ini. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ya, oposisi yang pertama yang dialami oleh Yesus itu adalah menyangkut keilahiannya, ya, menyangkut keilahiannya ketika dia mengatakan kepada orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni ya. Nah, jadi ini oposisi yang pertama. Kemudian kita melanjutkan pembacaan yang berikut ya, oposisi yang kedua. Kita bisa melihat dari ayat 13 sampai dengan ayat 17. Tadi siapa yang kedua? Oh, Ibu Eva ya. Ibu Eva. Ibu Eva. Ya, silakan Ibu Eva membaca untuk kita. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke tepi danau dan seluruh orang banyak itu datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Ketika Yesus berjalan melintas, ia melihat Lewi anak Alfeus sedang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian ia bangkit dan mengikutinya. Ketika Yesus duduk makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa juga duduk sehidangan bersama Yesus dan para muridnya karena banyak orang mengikutinya. Dan ketika para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat dia sedang makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka bertanya kepada para muridnya, "Mengapa dia makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Setelah mendengar hal itu, Yesus berkata kepada mereka, "Orang yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Aku datang tidak untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat." Ya, terima kasih Bu Eva. Ya, nah jadi di sini kita bisa melihat ya oposisi yang kedua yang dialami oleh Yesus itu ya, itu bukan Zakheus ya, itu di teks yang lain, tetapi Lewi ya, jadi Lewi anak Alfeus seorang pemungut cukai ya, di mana Yesus mengajak dia ya untuk mengikut Yesus. Ya, ikutlah aku, kata Yesus ayat 14. Kemudian ayat 15, Yesus duduk makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa juga duduk sehidangan bersama Yesus dan para muridnya. Ya, nah jadi ini menimbulkan ketidaksenangan di dalam hati ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, karena mereka berpikir bahwa seorang imam ya, seorang guru agama seperti Yesus seharusnya dia duduk bersama-sama dengan orang yang baik-baik ya, orang-orang yang seperti mereka, orang itu para alim ulama seperti mereka. Ya, nah jadi ini oposisi yang kedua yang dialami oleh Yesus. Ya, nah kemudian kita akan melihat oposisi yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya kira sekarang Bu Devi atau Bu Sandra? Aku. Ya, ya Ibu Dokter ya. Oke, silakan Bu Dokter. Ayat 18 sampai 22. Para murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Lalu beberapa orang datang dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Yesus menjawab mereka, "Dapatkah para sahabat mempelai pria berpuasa ketika mempelai pria itu ada bersama mereka?
Selama mempelai pria itu ada bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Tetapi harinya akan tiba ketika mempelai pria diambil dari mereka, maka mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang baru pada jubah yang lama, sebab kain baru itu akan merobek yang lama dan robekannya akan semakin besar. Demikian juga tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong yang lama, sebab anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu tumpah dan kantong itu pun rusak. Sebaliknya, anggur yang baru harus dituangkan ke dalam kantong yang baru pula. Ya, nah jadi ini adalah oposisi yang ketiga yang dialami oleh Yesus, ya, Yesus dan juga para murid, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan puasa, ya, karena pada waktu itu dikatakan murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak. Ya, murid-murid Yesus dia tidak berpuasa, sehingga itu menimbulkan oposisi, ya, dari orang-orang Farisi, ya, dari orang-orang Farisi, ya. Ini mungkin juga kalau dalam konteks Indonesia, ya, kita kadang-kadang juga mendengar itu kan atau melihat itu, ya, itu terjadi, ya, khususnya beberapa tahun belakangan itu, ya. Jadi kalau pas hari puasa itu, ya, warung-warung semua harus tutup, ya, bahkan ada wilayah yang sampai menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, Yesus dan para murid pun mengalami oposisi yang seperti itu. Ya, dan kita memperhatikan jawaban Yesus di ayat yang ke-19, dapatkah para sahabat mempelai pria berpuasa ketika mempelai pria itu ada bersama mereka? Ya, selama mempelai pria itu ada bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Ya, nah jadi ini di sini Yesus dia membantah oposisi yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena mempelai pria, Yesus, ya, Yesus adalah mempelai pria sedang bersama dengan mereka. Ya, nah mempelai pria ini kalau kita mengacu ke perjanjian lama, sering sekali itu mengacu kepada Yahweh, ya, mengacu kepada Tuhan, dan Israel itu sebagai istrinya, ya, itu mempelai wanita. Nah, jadi kalau kita perhatikan jawaban Yesus di sini, dia mengasosiasikan dirinya bahwa dia adalah Yahweh. Ya, dia adalah Tuhan sendiri. Ya, dan Tuhan sedang bersama dengan, ya, itu dengan murid-muridnya atau dengan mempelainya, dengan umatnya. Ya, jadi mereka tidak perlu berpuasa. Mengapa? Karena Yesus, ya, mencukupkan semua kebutuhan mereka. Ya, ayat 20, tetapi harinya akan tiba, kata Yesus, ketika mempelai pria diambil dari mereka, maka mereka akan berpuasa. Ya, nah, ini berbicara ketika Yesus disalib dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat oposisi yang keempat, ya. Oposisi yang keempat ayat 23 sampai 28. Saya kira sekarang ini Ibu Vera, ya. Aku. Ya, silakan. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum, dan selagi para muridnya berjalan bersamanya, mereka mulai memetik bulir-bulir gandum. Orang-orang Farisi berkata kepadanya, "Lihat, mengapa mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat?" Dia menjawab, "Tidak pernahkah kamu membaca apa yang telah Daud lakukan ketika ia dan mereka yang bersamanya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim pada saat Abiatar menjabat imam besar dan makan roti persembahan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam, dan ia juga memberikannya kepada mereka yang bersamanya." Yesus berkata lagi kepada mereka, "Hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Ya, terima kasih. Nah, kita lihat di sini oposisi yang keempat, ya, itu berkenaan dengan bekerja pada hari Sabat. Ya, jadi orang-orang Farisi ini mengasosiasikan apa yang dilakukan oleh para murid, ya, pada hari Sabat mereka melintasi ladang gandum, kemudian memetik bulir-bulir gandum itu sebagai bekerja. Ya, kalau kita lihat ini kan naif banget kan.
Ya, mereka ini sedang jalan ini. Sedang jalan melintas ladang gandum, kemudian karena lapar, ya itu mereka memetik bulir-bulir gandum itu, ya kemudian memakannya, lalu kemudian itu diasosiasikan oleh orang-orang Farisi sebagai bekerja. Ya, nah jadi kita lihat bagaimana orang-orang Farisi ini mereka begitu kuat sekali memelihara tradisi. Ya memang betul ada hukum Taurat mengatakan hari Sabat kau jangan bekerja. Tetapi kemudian di dalam Talmud ya, di dalam aturan-aturan yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli Taurat ya dan juga orang-orang Farisi, kemudian ditambahkan ya, jadi ada hal-hal yang ditambahkan ya yang sebetulnya itu adalah tradisi. Ya itu tradisi mereka, lalu kemudian mereka menganggap tradisi itu sebagai lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ya, nah, lalu kemudian kita bisa melihat di sini bagaimana Yesus itu membantah ya oposisi yang mereka lakukan. Ya, ayat yang ke-25 dia menjawab, "Tidak pernahkah kamu membaca apa yang telah Daud lakukan ketika ia dan mereka yang bersamanya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Elohim pada saat Abiatar menjabat imam besar dan makan roti persembahan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Wah, itu lebih ini lagi tuh. Ya, kalau berdasarkan aturannya orang Israel yang dilakukan oleh Daud dan para pengikutnya itu dianggap itu lebih apa istilahnya itu? Eh, ya, itu lebih melanggar begitu ya, lebih melanggar itu aturan ya, oleh karena mereka makan roti persembahan yang tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam dan ia juga jadi Daud memberikan kepada mereka yang bersamanya. Yesus berkata lagi kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hukum Tuhan itu diberikan untuk kesejahteraan manusia. Ya, bukan manusia itu kemudian harus begitu terikat dengan hukum-hukum ya sampai kemudian mereka kehilangan kemerdekaannya. Ya, dan Yesus dia menutup ayat ini dengan mengatakan jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mengacu kepada dirinya. Dengan mengatakan jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, ini anak manusia ini adalah gelar yang bisa kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9 dan sebetulnya itu adalah mengacu kepada Tuhan sendiri. Dengan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, itu berarti dia menyatakan keilahiannya kepada orang-orang Farisi ini. Ya, sehingga jadi kita lihat ini betapa murkanya mereka. Ya, nah kemudian kemurkaan mereka itu semakin meningkat terus. Ya, sikap oposisi mereka sampai kemudian mereka itu kemudian berkomplot untuk bisa membunuh Yesus. Bisa kita lihat di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Ya, sekarang saya kira Ibu Metan ya. Baik, Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yesus masuk lagi ke sinagoga. Di sana ada orang yang lumpuh sebelah tangannya. Mereka mengamati apakah dia akan menyembuhkan pada hari Sabat supaya dapat menyalakannya. Dia berkata kepada orang yang menderita lumpuh tangannya itu, berdirilah di tengah orang-orang ini. Lalu dia berkata kepada mereka, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan jiwa atau membunuh? Tetapi mereka diam saja. Yesus memandang dengan marah ke sekeliling mereka. Namun dia juga bersedih karena kekerasan hati mereka. Lalu berkatalah Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, lalu ia mengulurkannya. Lalu tangan itu pun sembuh. Orang-orang Farisi bersama orang-orang Herodian segera keluar dan membuat persekongkolan melawan dia, supaya mereka dapat membunuhnya. Ya, terima kasih Bu Metan.
Ya, jadi di sini kita melihat ya bagaimana oposisi itu kemudian terus bereskalasi menjadi semakin kuat, ya, menjadi semakin semakin tajam, ya, dan ini dalam kaitan dengan dalam kaitan dengan hari Sabat ya. Jadi kalau sebelumnya soal bekerja pada hari Sabat, dan Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, lalu kemudian ini juga sama ya soal menyembuhkan pada hari Sabat, bekerja pada hari Sabat. Yesus mengatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ya. Nah, tapi kita bisa melihat bagaimana oposisi yang semakin menguat, ya, semakin meningkat sampai ada persekongkolan untuk membunuh Yesus. Ya, nah kita akan membahas ini pada pagi hari ini, meresponi sikap oposisi dalam perjalanan menjadi murid, ya, bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan atau mengikut Yesus, pasti kita akan mengalami oposisi. Ya, pasti kita akan mengalami perlawanan. Ya, apakah itu dari apa? Dari non Kristen, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan dari tengah-tengah jemaat sendiri, ya, dari tengah-tengah orang Kristen sendiri, ya, bahkan dari tengah-tengah keluarga kita sendiri, ya, bisa jadi kita akan mengalami oposisi. Nah, jadi fokus dari perikop 3 ini apa? Fokusnya adalah mengikut Yesus sebagai murid pasti akan menimbulkan sikap oposisi. Ya, tadi kita sudah melihat ya, tindakan-tindakan Yesus mengampuni dosa, kemudian mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, bergaul dengan orang berdosa, sampai kemudian dia menyembuhkan orang di dalam bait suci pada hari Sabat, itu menimbulkan oposisi. Ya. Nah, meskipun menghadapi banyak oposisi, namun para murid harus belajar dari teladan Yesus. Ya, dan kita semua murid-murid Yesus pun harus belajar dari teladan Yesus, yaitu menghadapi dengan keteguhan hati dan keberanian demi menyelesaikan misi menggenapi kedatangan kerajaan Elohim. Ya, jadi walaupun kita menghadapi oposisi, kita jangan menyerah, kita jangan gampang berputus asa, ya, kita harus belajar untuk bertahan sama seperti Yesus, ya, demi supaya kerajaan Tuhan itu bisa terus semakin diperlebar, ya. Nah, jadi kita tadi sudah membahas ini, ya, garis besar oposisinya itu, ya, perikop pertama itu dari ahli Taurat, ya, ini dalam konteks keilahian Yesus itu yang mereka tentang, karena dia mengatakan, nak, dosamu sudah diampuni. Kemudian oposisi yang kedua dari ahli Taurat dan orang Farisi, ya, itu dalam kaitan karena Yesus makan dengan orang berdosa. Ya, dia bersekutu dengan orang berdosa. Dia bergaul dengan orang berdosa. Ya, dan bagi mereka seorang guru, ya, guru agama seperti Yesus itu seharusnya tidak bergaul dengan orang berdosa. Ya, dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang, ya, bukan untuk orang benar, ya, bukan untuk orang sehat, tapi aku datang untuk orang sakit, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dalam konteks puasa. Ya, jadi Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, ya, tetapi murid-murid Yesus tidak, dan Yesus mengatakan, saya sedang bersama dengan para murid-murid saya, dan saya ini adalah Tuhan, untuk apa mereka berpuasa? Ya, apapun kebutuhan mereka saya akan genapi. Ya, tapi ada waktu ketika aku meninggalkan mereka, ya, mereka akan berpuasa. Ya, itu berbicara ketika Yesus disalib dan meninggalkan para murid untuk sejangka waktu. Kemudian dalam konteks bulir-bulir gandum tadi itu ya, yang mereka melintasi itu tadi, itu juga sama, oposisi dari orang-orang Farisi, dan Yesus memberi contoh bagaimana Daud dan para pengikutnya mereka makan roti yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Dan yang terakhir, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat di bait suci.
ya, dan itu orang Farisi dan orang-orang Herodian, ya, artinya itu para pengikut Herodes, yaitu bersepakat untuk membunuh Yesus karena menganggap Yesus ini sebagai ancaman, ya, karena dia mendeklar bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, ya, sehingga kemudian mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ya, ini nanti Anda bisa lihat, ini nanti slide-nya bisa saya share. Isu-isunya kemudian respon dari para penentang, ya, yang dialami oleh Yesus dan para murid. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ini perikop yang ketiga ini, ya. Yang pertama adalah mengikut Yesus, ya, sosok ilahiyah dengan otoritas dapat mengampuni dosa akan mendatangkan sikap oposisi. Ya, mengikut Yesus, sosok ilahiyah dengan otoritas dapat mengampuni dosa akan mendatangkan sikap oposisi. Nah, kalau kita melihat di dalam dunia kita saat ini, ya, oposisi yang dialami oleh orang-orang Kristen dari orang-orang yang menolak Yesus itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keilahian Yesus, ya, karena kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Sementara mereka percaya Yesus itu hanya seorang nabi. Kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Itu sementara mereka mengatakan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, the Son of God. Ya, itu pribadi kedua dari Trinitas. Mereka mengatakan Yesus itu hanya seorang nabi. Ya, sampai kemudian yang terjadi apa? Gereja dibakar, gereja dirusak, orang Kristen dianiaya, dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, jadi kita melihat di sini, mengikut Yesus, sosok ilahiyah, dengan otoritas dapat mengampuni dosa, itu akan mendatangkan sikap oposisi. Jadi jangan merasa heran kalau kita kemudian mengalami oposisi. Ya, mengalami kesulitan, ya, menjalankan ibadah. Nah, kalau sekarang mungkin itu menggerebeknya gimana, ya? Ini makin banyak orang ibadah online. Ya kan? Kita tidak lagi membutuhkan ruang secara fisik. Ya, kita bisa beribadah bersama, ya, di rumah seperti ini, ya, itu di depan layar kita bisa beribadah, kita bisa itu bergantian membaca ayat-ayat firman Tuhan seperti tadi, ya, kita bisa menyanyi memuji Tuhan dan Yesus, dan itu menjadi penggenapan sebetulnya dari apa yang dikatakan oleh Yesus, kan. Elohim itu roh, katanya, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Elohim itu adalah roh, itu artinya bahwa dia tidak dibatasi oleh ruang, ya, materi, ya, ruang, materi, dan waktu. Ya, kita bisa beribadah kepadanya dimanapun, pada saat kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, jadi kembali ke poin yang pertama ini, kita bisa lihat di situ, mengikut Yesus, sosok ilahiyah dengan otoritas dapat mengampuni dosa itu akan mendatangkan sikap oposisi. Ya, dan kita bisa kita ingat tadi di Markus 2 ayat yang ke-7. Ya, mereka berkata, waktu Yesus mengatakan, "Nak, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus mengampuni dosa orang itu, sehingga kemudian mereka berontak, ya, di dalam pemikirannya, siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali satu, Elohim sendiri. Ya, itu dalam bahasa aslinya Heis Hotheos. Ya, secara literal itu artinya Yahweh is one. Hanya Tuhan saja, hanya Yahweh saja. Ya, lalu kemudian Yesus dia merefer, ya, itu pemikiran mereka, dia merujuk ke Daniel 7 ayat 13 sampai ayat 14. Ya, dia mengatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya, coba kita lihat Daniel 7 ayat 13 sampai 14, apa yang dikatakan di situ. Daniel pasal yang ke-7. Saya minta Ibu Pendeta bisa baca untuk kita. Daniel 7 ayat berapa tadi?
Nah, ini 13-14. Oh, ya, saya matikan ini. Ya. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, maka tampaklah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya. Lalu kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan dan kerajaan, sehingga semua orang, bangsa, dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Nah, jadi ini adalah penglihatan dari Daniel. Ya, penglihatan tentang sosok yang disebut anak manusia. Ya, kita bisa lihat juga itu di dalam Daniel pasal yang ketiga kan, waktu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, lalu kemudian Nebukadnezar itu dia begitu terkejut karena mereka selamat dan mereka melihat itu mereka berjalan-jalan di dalam api dan dia mengatakan ada satu sosok seperti anak manusia katanya. Nah, dan di dalam Injil kita bertemu dengan Yesus sering sekali dia merefer dirinya, dia merujukkan kepada dirinya bahwa dia adalah anak manusia. Nah, sebetulnya itu adalah gelar ilahiyah. Dia adalah Tuhan sendiri. Ya, Daniel mengatakan tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lanjut usia itu siapa? Itu bicara soal Tuhan Tritunggal, Yahweh. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya, lalu kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan dan kerajaan, sehingga semua orang, bangsa dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Siapa yang memiliki kekuasaan, kemuliaan, kerajaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, yang tidak akan musnah, itu hanya Tuhan sendiri kan. Nah, jadi gelar anak manusia ini itu merujuk kepada Yesus. Ya, itu 500-600 tahun, 500 tahun saya kira, itu setelah kedatangan Yesus, itu pada masa Daniel dia sudah menubuatkan, ya, dia sudah menubuatkan kedatangan Mesias yang disebut anak manusia. Nah, jadi ini poin yang pertama. Mengikut Yesus sosok ilahiyah dengan otoritas dapat mengampuni dosa akan mendatangkan sikap oposisi. Kemudian yang kedua, ya, fokus dari teologi ya, ini perikop yang ketiga ini adalah panggilan terhadap orang berdosa untuk bergabung dengan kumpulan para murid. Adalah sebuah pesan integral terhadap misi Yesus untuk memperluas kerajaan Elohim. Meski hal itu akan mendatangkan sikap oposisi dari mereka yang menganggap diri benar, sebab tindakan mereka mengimplikasikan bahwa mereka sendiri pun sesungguhnya orang berdosa. Ya, jadi ini untuk memperluas kerajaan Elohim itu adalah para murid mereka diajak ya untuk memanggil orang-orang berdosa. Ya, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa. Dan siapa orang berdosa? Semua orang. Ya, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Entah latar belakang sukunya, latar belakang agamanya, semua orang dalam dunia ini adalah orang berdosa dan kalau mereka belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tetap sebagai orang berdosa dan kalau mereka mati, mereka akan dihakimi sebagai orang berdosa. Dan kita sudah belajar bahwa dosa itulah satu-satunya masalah manusia. Ya, masalah utama manusia. Siapapun dia,
Ya, bukan soal kebodohan, bukan soal kemiskinan, ya, bukan soal tidak memiliki pendidikan. Bukan itu masalah utama manusia. Masalah utama manusia itu adalah dia adalah orang berdosa dan dia membutuhkan Yesus untuk menebus dosanya. Dan itulah panggilan kita sebagai murid Tuhan. Ya, itulah panggilan kita. Bagaimana caranya kita bisa memperluas kerajaan Yesus, memperluas itu cakupan kerajaannya di atas bumi ini, supaya kehendaknya bisa hadir. Ya, Tuhan memanggil kita untuk kita memanggil orang berdosa, supaya mereka bisa menjadi kumpulan para muridnya Tuhan. Ya, meskipun hal itu itu tentu akan mendatangkan sikap oposisi kan. Ya, gereja dianiaya kenapa? Karena ada orang-orang berdosa yang bertobat dan menerima Yesus. Karena ada orang-orang berdosa yang bertobat dan mereka meninggalkan kehidupan lamanya. Ya, jadi bukan soal meninggalkan agamanya, bukan, tetapi ya bagaimana mereka bisa dibebaskan dari dosa. Ya, karena dosa ini adalah masalah utama manusia. Nah, program orang Farisi itu adalah mereka berusaha memisahkan antara orang benar dan orang berdosa. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang benar. Yang di luar kelompok mereka itu adalah orang berdosa. Makanya mereka tidak bergaul dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Ya, tetapi program Yesus itu berbeda dengan program orang Farisi. Ya, programnya adalah memanggil orang berdosa untuk menjadi murid-muridnya. Ya, dan Tuhan juga mau supaya ini menjadi agenda di dalam kehidupan setiap kita. Ya, memanggil orang berdosa. Ya, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka supaya mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan. Mereka bisa mendengar Injil dan mereka bisa tahu bahwa ada jalan keluar untuk permasalahan dosa mereka, yaitu melalui Yesus. Ya, ini satu gambaran kita lihat di sini. Yesus dia selalu dekat dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, the cast out, jadi orang-orang yang dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Tapi Yesus, ya, dia justru sebagai rabi, sebagai pengajar, juga sebagai seorang healer yang luar biasa, penyembuh yang luar biasa. Ya, dia selalu dekat dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, sehingga itu menimbulkan sikap oposisi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, ini bagaimana nih Yesus ini? Kok dia malah dekat dengan orang berdosa dan para pemungut cukai? Ya, inilah oposisi yang dialami oleh Yesus dan juga yang akan dialami oleh kita kalau kita juga menjalankan misi ini, yaitu bagaimana supaya orang-orang yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Nah, sekarang satu pertanyaan. Mengapa orang Farisi selalu menganggap diri mereka sebagai orang benar? Ya, ini juga satu koreksi buat kita ya, supaya kita ya jangan pernah menganggap diri kita sekali-kali sebagai orang benar dalam pengertian bahwa kita itu lebih baik dari orang lain. Karena mereka punya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain dan bukan dengan Tuhan. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka biasanya kita punya kecenderungan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita belajar membandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Ya, kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kudus, maka kita akan merasa bahwa kita nggak layak. Kalau kita membandingkan diri Tuhan sebagai sosok yang Maha Adil, maka kita akan merasa bahwa wah, kita ini masih jauh dari bersikap adil. Kalau kita membandingkan diri kita dengan Tuhan yang Maha Kasih,
maka kita akan merasa bahwa kita ini masih jauh dari sikap yang mengasihi. Ya, kita masih suka pilih-pilih kasih, ya kan? Sementara Tuhan itu tidak demikian. Nah, itulah yang terjadi ketika Yesus memberikan ilustrasi. Ada dua orang yang berdoa di sinagoga. Orang Farisi, dia berdoa, ya, dia berdiri di depan sambil menengadah ke atas, dan dia berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain. Aku tidak mencuri, aku selalu berpuasa, aku selalu memberi, ya, aku selalu memberi sedekah, aku selalu berbuat baik, aku melakukan Taurat. Aku bersyukur Tuhan, aku tidak seperti orang lain." Ya. Nah, tetapi kemudian Yesus mengatakan ada seorang pemungut cukai yang masuk ke dalam sinagoga, ke bait suci. Dia tidak berani untuk duduk atau berdiri di depan, ya, dia di belakang. Dia tidak berani menengadah ke atas, dia menengadah ke bawah, dan dia berdoa. Dia mengatakan, "Tuhan, ampunilah karena saya ini orang berdosa." Nah, saudara, orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang benar karena mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain, bukan dengan Tuhan. Ya, kita harus bisa melihat perspektif diri kita, ya, dalam kaitan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah melihat Tuhan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan sanggup untuk mengakses, menilai diri kita itu dengan benar. Tapi orang yang belum bertemu dengan Tuhan, dia akan menganggap dirinya itu orang baik, orang yang lebih baik dari orang lain. Dan kemudian dia punya kebiasaan untuk apa? Melihat kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, kalau kita ini dalam hidup selalu fokusnya itu melihat kelemahan-kelemahan orang lain, itu artinya kita belum bertemu dengan Tuhan. Ya, tapi kalau kita punya kebesaran hati untuk mengampuni orang yang berdosa, sejahat apapun dia, maka itu artinya kita sudah bertemu dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita semua adalah orang berdosa yang tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Ya, nah jadi ini poin penting yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian kita lihat fokus teologi perikop yang ketiga. Ya, perubahan gaya hidup para murid. Ya, kalau sebelum mereka menjadi murid Yesus, ya mereka sama seperti murid Yohanes, mereka sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, yang mereka sangat kuat sekali memelihara tradisi-tradisi. Ya, tradisi-tradisi yang lama, misalnya seperti puasa. Nah, perubahan gaya hidup para murid itu seperti apa? Pengabaian terhadap pola-pola atau tradisi-tradisi yang lama dalam konteks berpuasa sebagai konsekuensi bahwa mereka telah menjadi anggota kerajaan Elohim. Ya, tetapi hal itu akan melahirkan keraguan dan sikap oposisi. Itu puasa itu bagus nggak? Bagus. Untuk kita bisa lebih fokus dalam hal berdoa. Tapi berapa banyak orang berpuasa atau kelompok masyarakat berpuasa itu demi menjalankan tradisi. Untuk apa kamu berpuasa? Apa pergumulan yang sedang kamu alami? Apa jawaban doa yang kamu tidak dapatkan atau belum kamu dapatkan sehingga kamu perlu berpuasa? Ya, itu puasa itu kan dimaksudkan kan untuk kita mengambil waktu yang lebih khusus, ya, berdoa untuk mencari suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, karena kita mengalami pergumulan yang berat, lalu kemudian kita berpuasa. Ya, itu mencari jawaban dari Tuhan. Ya. Nah, tetapi kemudian yang terjadi adalah apa? Orang berpuasa itu sebagai tradisi. Ya, itu sebagai tradisi. Itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Ya, itu tradisi, dan kita tahu bahwa di negara kita pun ada yang seperti itu. Itu tradisi. Lalu kemudian mereka bikin aturan,
saya berpuasa, karena saya sedang berpuasa, orang lain juga harus puasa. Ya kan? Itu kan jadi repot kan itu. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan yang kukehendaki adalah supaya engkau apa? Menjalankan keadilan, menjalankan kebenaran, membela orang-orang miskin, membela hak-hak orang yang ditindas. Bukan memberikan kurban dan puasamu itu, puasa kau tidak makan dan minum itu. Yang aku inginkan, kata Tuhan. Kita bisa membaca itu di dalam kitab Yesaya. Tapi supaya engkau menjalankan keadilan. Ya, Yesus dan para murid tidak berpuasa supaya kerajaan Elohim segera datang. Melainkan mereka justru tidak berpuasa karena kerajaan Elohim itu sudah dan sedang datang pada waktu itu melalui apa? Melalui kehadiran, melalui pengajaran, melalui pelayanan Yesus di bumi. Ya, itu yang bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, bagaimana mungkin mempelai wanita harus berpuasa sementara saat itu mereka sedang bersama-sama dengan mempelai pria. Nah, sekali lagi kita lihat di situ bahwa Yesus dia sedang mengasosiasikan dirinya sebagai Yahweh di dalam perjanjian lama, karena Yahweh dia selalu mengasosiasikan dirinya sebagai mempelai pria dan Israel. Umatnya itu sebagai mempelai perempuan. Jadi Yesus sedang ada bersama dengan mereka. Tuhan sedang bersama dengan mereka. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Mereka bisa melihat. Mereka mengalami. Ya, itu pengajarannya, pelayanannya, mujizatnya. Lalu untuk apa mereka berpuasa? Nah, jadi ini yang mau dijelaskan di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 ini. Ya, nah ini. Ya, gambaran pernikahan, ya, mempelai pria dan wanita melukiskan relasi baru yang sangat intim antara Tuhan dengan umatnya. Ya kan, tidak ada yang lebih dekat itu kan. Mempelai pria dan wanita. Makanya di dalam Kejadian pasal yang kedua itu kan dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ya, meninggalkan ayah ibu, bersatu dengan istri, itu melukiskan relasi baru. Dan ketika Yesus mengatakan mempelai pria sedang ada bersama-sama dengan mempelai wanita, ya, dan dia memperlihatkan bahwa murid-muridnya itu adalah mempelai wanita, maka itu melukiskan relasi baru yang sangat intim antara Tuhan dengan umatnya. Ya, dalam hal apa? Pengampunan dalam nama Yesus bagi orang berdosa, kesembuhan dan pengusiran setan, kemudian orang berdosa dan para pemungut cukai menjadi murid. Itu semua adalah gambaran dari relasi yang baru. Ya, Tuhan sedang bersama-sama dengan umatnya. Mempelai pria sedang bersama-sama dengan mempelai wanita. Sehingga mereka tidak perlu lagi berpuasa. Ya, ini Anda nanti bisa cek itu teksnya. Ya, di Yesaya 54, 61, Yeremia 2. Yahweh dilukiskan sebagai mempelai pria. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya sebagai mempelai pria, maka Yesus sesungguhnya mendeklarasikan dirinya sebagai Yahweh. Ya, dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Yang keempat, Saudara, ya, dari perikop yang kita baca tadi, dari perikop 3, poin yang keempat, ayat 23 sampai 28, ya, inti yang mau disampaikan perubahan gaya hidup para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat. Sementara mereka mengikuti Yesus di bawah otoritasnya, itu akan mendatangkan kritikan dari dunia. Ya, kalau orang Farisi ahli Taurat itu kan, orang-orang Israel kan, mereka selalu hidup dengan apa? Dengan hukum-hukum aja kan itu. Ya, jadi ada hukum itu kalau kita lihat ya, hukum Taurat itu disebut hukum yang normatif. Ya, tapi kemudian ada tambahan-tambahan dari hukum Taurat yang normatif itu, dari 10 hukum itu,
yang disebut apodiktif. Jadi tambahan-tambahan. Dan tambahan-tambahannya itu banyak sekali aturannya. Dan karena itu sudah dipraktekkan selama ratusan tahun, bahkan mungkin ya itu lebih dari 1.500 tahun ya, atau sekitar 1.500 tahun sejak hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa, maka yang terjadi itu adalah apa? Ya, hukum-hukum tambahan itu atau yang apodiktif itu kemudian dianggap itu setara dengan hukum Taurat. Ya, dianggap setara dengan hukum Taurat. Makanya ketika mereka melintasi ladang gandum, lalu kemudian mereka memetik dari bulir-bulir itu, kemudian memakannya, mereka mengasosiasikan itu sebagai melanggar hukum Sabat, yaitu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Wah, gila betul itu ya, orang-orang Farisi ahli Taurat itu. Jadi ditambah-tambahkan. Ya, di tengah-tengah gereja Tuhan juga kan banyak begitu kan. Ya, jadi ada hal-hal yang ditambah-tambahkan yang sebetulnya itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Itu bukan merupakan hukum Tuhan. Ya, saya pernah dulu mengikuti itu diundang satu gereja suku yang besar di Jogja untuk menyampaikan Natal, untuk menyampaikan itu khotbah Natal. Nah, ini saya lihat ini gereja ini kan itu Natal itu apa ya? Natal itu kan kita memperingati kelahiran Yesus kan, jadi birthday ya, jadi hari kelahiran. Ya. Kalau hari kelahiran itu kan berarti itu seharusnya penuh dengan sukacita, betul enggak? Ya kan? Itu kalau ada orang yang merayakan hari kelahirannya, ada yang ulang tahun, kita diundang, nah itu pasti ada nyanyian, tepuk tangan, ya itu sukacita, hari yang gembira, begitu. Ya itu pesta yang gembira. Ya. Nah tapi saya perhatikan, ini jemaat dari gereja ini, ya itu semua itu lagunya itu apa? Ya kayak suram begitu ya. Jadi tidak ada tepuk tangan, seperti tidak ada sukacita, ya kan? Lalu kemudian di pendahuluan khotbah saya itu saya mengatakan bahwa Natal itu hari sukacita. Mari kita bersukacita, saya bilang. Ya. Saya tidak katakan bahwa kita harus bertepuk tangan, ya. Tapi boleh kita bertepuk tangan. Nah, lalu kemudian itu setelah saya khotbah, lalu saya ingat itu ada kata sambutan ya, itu dari ketua, itu saya lupa, ketua majelis atau ketua itu panitia Natal, ya kemudian itu dia mengatakan begini, kita tidak bertepuk tangan karena kita sedang beribadah. Kita tidak bertepuk tangan karena kita sedang beribadah. Itu gereja suku. Oh, berarti gereja ini, jemaat ini mengasosiasikan, itu mereka punya hukum sendiri bahwa kalau ibadah itu tidak boleh tepuk tangan. Nah, mari kita lihat ya. Di dalam dunia kita ini ya, itu ada yang seperti itu, Saudara. Yang kemudian tradisi itu dianggap sebagai lebih tinggi daripada firman Tuhan. Misalnya ada gereja-gereja atau denominasi tertentu yang mengatakan wanita tidak boleh pakai lipstik. Ada yang seperti itu. Wanita tidak boleh pakai apa? Eyeshadow itu apa? Celak. Eyeshadow. Pokoknya begitulah ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini. Harus mengenakan pakaian seperti ini. Ya. Nah, jadi ada tradisi-tradisi yang kemudian ditambahkan pada firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ketika mengecam murid-murid Yesus yang melintasi ladang gandum pada hari Sabat dan memetik bulir gandum itu dan memakannya.
Jadi mereka mengecam itu. Nah, sementara itulah fokus atau perubahan gaya hidup dari para murid, bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Yesus, mereka tidak lagi terutama itu tunduk kepada hukum-hukum yang sifatnya tradisional. Nah, fokus yang hendak ditekankan di sini adalah mengenai otoritas Yesus. Bahwa dia sanggup mengampuni dosa, memanggil orang berdosa yang memerlukan pembebasan. Dia memperkenalkan praktek baru yang cocok diterapkan dalam kerajaan yang baru. Dan sekarang ia bahkan mengkritik tradisi yang lama. Jadi itu tradisi yang ditambahkan itu oleh orang-orang Farisi. Memang hukum Taurat mengatakan, itu hukum yang keberapa itu, dikatakan hormati, itu kuduskan hari Sabat, 6 hari kamu bekerja, hari yang ke-7 engkau harus berhenti dari semua pekerjaan. Hormati, kuduskan hari Sabat. Kau tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tapi kemudian mereka menambahkan pada hukum Taurat itu tradisi mereka, yaitu melintasi ladang gandum, memetik bulirnya sambil berjalan, itu dianggap sebagai bekerja. Itu kan gila itu. Nah, mari coba kita renungkan. Apakah di tengah-tengah jemaat kita, atau di tengah-tengah kehidupan kita, atau di tengah-tengah keluarga kita, ada tradisi-tradisi yang kita berlakukan yang lebih tinggi daripada firman Tuhan. Nah, isu tentang otoritas semakin bereskalasi dalam perikop ini. Yesus telah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan lewat ajaran dan tindakan-tindakannya. Mengusir setan, menyembuhkan penyakit, mengampuni dosa, dan sekarang dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Dengan membiarkan para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat, Yesus, dia secara terbuka mendeklarasikan bahwa tradisi-tradisi yang lama itu dapat dianulir. Ada gereja yang mengatakan kalau ibadah minggu itu tidak boleh pakai gitar, harus pakai organ musiknya. Itu hukum dari mana? Itu saya tahu ada gereja yang seperti itu. Nah, jadi tradisi-tradisi itu kemudian ditambahkan kepada hukum Taurat, hukum Tuhan. Nah, jadi dalam konteks para murid di sini, memetik bulir gandum pada hari Sabat, itu secara terbuka Yesus mendeklarasikan bahwa tradisi-tradisi yang lama dapat dianulir. Dan itu mengerikan, saudara. Nah, kemudian nanti dalam perikop yang terakhir itu, kemudian sampai ada niat, ada persekongkolan untuk membunuh Yesus. Ini yang kelima ini. Keberanian dan keteguhan hati Yesus untuk menggenapi panggilan ilahianya, meskipun ia merasa berduka dan marah dengan kedegilan, kekerasan hati mereka yang bersikap antagonistik dan tidak memiliki belas kasihan. Iya kan? Orang-orang Farisi, orang-orang Herodian yang ada waktu itu di dalam bait suci, mereka ini kan tidak memiliki belas kasihan. Mereka melihat ada orang yang sakit, kemudian datang kepada Yesus, minta disembuhkan, dan pada waktu itu adalah hari Sabat, dan Yesus bertanya kepada mereka, mereka tidak menjawab, mereka diam saja. Yesus bertanya kepada mereka, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka diam saja. Mereka tidak menjawab. Yesus mengatakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian Yesus menjamah orang itu dan menyembuhkannya. Lalu kemudian mereka menjadi marah dan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Anda bisa melihat di sini bagaimana orang yang begitu diikat dengan tradisi, mereka bisa menjadi orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Yesus mengatakan yang kukehendaki itu adalah belas kasihan. Aku datang bukan untuk orang benar, kata Yesus, untuk orang berdosa. Orang sehat tidak membutuhkan tabib, orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki belas kasihan,
maka kita murid-muridnya pun, kita pengikutnya, sama harus menjadi orang-orang yang memiliki belas kasihan, yang bisa cepat mengampuni dosa, yang bisa dengan cepat mengampuni kesalahan orang lain. Ya, sebagaimana Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita, maka kita juga harus memiliki sikap yang seperti itu kepada orang lain. Ya, jadi inilah pola yang harus diikuti oleh para murid, ya, di mana mereka tidak boleh membiarkan oposisi menghalangi mereka untuk menyelesaikan panggilan dan pengutusan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, jadi menjadi murid Tuhan itu menjadi anak Tuhan pasti akan mengalami oposisi. Ada waktu-waktu Tuhan izinkan itu, kita mengalami oposisi, kita mengalami perlawanan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak suka, ya bahkan mungkin sampai melakukan penganiayaan. Ya, tapi kita tidak boleh menyerah, sama seperti Yesus. Ya, ini gambarannya ini, saudara. Ada oposisi. Pada hari Sabat, Yesus mengatakan, boleh berbuat baik pada hari Sabat, karena aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, hukum itu dibuat untuk manusia, ya, untuk kesejahteraan manusia, untuk kebaikan manusia. Bukan manusia itu diciptakan untuk hukum itu. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat, kata Yesus. Jadi Yesus mengklaim hari Sabat sebagai saat untuk melakukan perbuatan baik. Ironisnya justru di hari yang sama, Yesus melakukan perbuatan baik dengan menyembuhkan orang sakit, justru orang Farisi berkomplot untuk membunuhnya. Ini ironis, saudara. Ya. Berdasarkan Imamat 21, ayat 16-24, nanti Anda bisa baca di rumah. Orang yang cacat atau sakit dilarang berpartisipasi dalam ibadah di bait suci. Ya, ini kan orang ini kan dikatakan lumpuh tangannya. Ya, jadi orang cacat sakit itu dilarang berpartisipasi dalam ibadah di bait suci. Dengan menyembuhkan orang ini, maka Yesus membuat orang itu dapat beribadah di bait suci. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari ini. Nah, jadi sekali lagi, ini 2 slide terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Ya, jadi masalahnya apa? Apa masalah yang dihadapi oleh para murid? Ya, bahwa perubahan cara hidup dan klaim dari para murid itu akan menimbulkan oposisi. Ya, menjadi murid Tuhan akan mengalami oposisi, akan mengalami perlawanan. Ada orang-orang yang tidak setuju. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam setiap episode serta sikap perlawanan sebagai hasilnya. Dan relevansinya adalah kita juga akan mengalami oposisi sebagai hasil dari perubahan hidup di dalam Kristus. Ya, kalau Anda sudah mengalami perubahan hidup, ya sebagai hasil dari mengikut Tuhan, maka Anda akan mengalami oposisi juga. Ya, solusi model dari respon Yesus ini apa? Ya, kita harus memiliki keberanian dan keteguhan hati. Ya, harus berani dan memiliki keteguhan hati. Walaupun dunia menentang, walaupun orang lain menentang, kita harus berani dan memiliki keteguhan hati selama kita tahu bahwa kita sedang dalam rangka menjalankan panggilan Tuhan itu. Dan aplikasinya untuk kita adalah teguh dan berani menghadapi oposisi. Ya, bagaimana kita dapat bersikap berani dan tegar saat menghadapi oposisi? Ya, saya pernah di satu pertemuan, ya, di satu gereja saya lupa di Wonogiri kalau nggak salah. Ya. Dan itu pertemuan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Juga majelis-majelis banyak sekali waktu itu. Dan saya mengecam ada satu teologi, itu satu sekolah teologi di Jogja yang mengajarkan
teologi historis kritis. Ya, jadi teologi historis kritis atau liberal itu adalah teologi, satu sistem teologi yang tidak mengakui bahwa Alkitab itu 100% adalah firman Tuhan. Tapi Alkitab itu dipandang sebagai seperti sebuah perpustakaan yang berisi buku-buku atau kisah-kisah yang historis, yang sejarah, tapi juga ada mitos-mitos, ada dongeng-dongeng di dalamnya. Dan saya mengecam itu, saudara. Lalu kemudian ada satu hamba Tuhan yang lulusan dari sekolah teologi itu, wah, dia marah-marah dan dia maki-maki. Jadi dalam dunia kita akan mengalami seperti itu. Kita lihat hasil dari teologi historis kritis, hasil dari teologi yang tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi di Eropa. Orang-orang Eropa semakin banyak dan majority mereka meninggalkan kekristenan. Mereka meninggalkan iman Kristen. Itu yang terjadi, kita lihat. Ya, kita pergi ke Jerman, kita pergi ke Inggris. Ya, gereja-gereja dulu yang dibangun oleh, misalnya kalau di Inggris itu Metodis itu. John Wesley itu kan. Dulunya besar, itu gedungnya begitu besar, isinya cuma puluhan orang setiap minggu sekarang ibadah. Hilang. Orang tidak lagi peduli dengan kekristenan, orang tidak lagi peduli dengan gereja. Itu karena apa, saudara? Ya, karena historis kritis. Ya, tidak lagi mengakui firman Tuhan. Alkitab firman Tuhan 100%. Jadi dalam hidup kita pasti akan mengalami oposisi. Akan mengalami oposisi karena iman kita kepada Tuhan. Ya, tapi kita harus berani. Ya, seperti Yesus. Ya, nah jadi ini untuk pertanyaan yang bisa menjadi perenungan kita. Ya, itu silakan Anda itu pikirkan sendiri sesuai dengan konteks Anda, apa yang Anda alami. Ya, yang pertama, apa pendapat Anda mengenai tradisi? Ya. Dan juga sebutkan satu peristiwa dalam hidup Anda di mana demi mempertahankan kebenaran Kristus atau Alkitab Anda harus bertentangan dengan sebuah tradisi yang telah lama dipegang. Ya, baik dalam keluarga atau masyarakat. Anda pernah nggak mengalami itu? Saya pernah mengalami. Ya, itu beberapa peristiwa dalam hidup saya. Ya, tadi saya sudah kasih contoh itu. Ada gereja yang mengatakan kita tidak boleh bertepuk tangan. Kita tidak bertepuk tangan, kita tidak tersenyum, ya, kita tidak tertawa karena kita sedang beribadah. Atau gitar tidak boleh dipakai di dalam ibadah. Itu salah satu tradisi. Jadi ada gereja-gereja yang memang kemudian tradisi itu jadi lebih kuat, ya, daripada firman Tuhan dan mengekang kebebasan umat. Ya, itu kalau dulu itu kan ada gereja-gereja yang menentang ibadah online. Kita tahu ya. Ada dulu, ya, ya. Dulu ada gereja di Indonesia yang dia sangat ini sekali dengan ibadah online. Ya kan, mereka mulai. Itu salah satu GBI ya. Itu GBI itu salah satu gereja yang sudah memperkenalkan itu ya. Itu ibadah online. Ya, kemudian dikecam. Itu saya tahu teman-teman saya itu pendeta nggak sedikit yang mengecam itu. Ibadah kok lihat layar katanya. Tapi coba lihat ini setelah ini pandemi ini. Itu semakin banyak gereja yang kemudian beribadah secara online. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pelajaran rohani apa yang Anda peroleh melalui perikop yang ketiga di mana Tuhan secara spesifik berbicara pada Anda? Apakah saat ini Anda sedang mengalami oposisi? Oposisi apa itu? Ya, apakah itu karena Anda mempertahankan iman? Apakah karena Anda sedang melayani Tuhan? Sedang dalam rangka memperluas kerajaannya? Lalu kemudian Anda mengalami oposisi. Ya, itu silakan merenungkan. Itu
itu sendiri bagian. Yang keempat, pola pikir, kebiasaan atau tradisi apa yang Anda yakini harus Anda rubah setelah merenungkan perikop yang ketiga. Jadi perikop 3 ini berbicara tentang oposisi yang dialami oleh Yesus dan para murid. Ya, dan kita juga akan mengalami oposisi. Atau saat ini kita belum mengalami oposisi. Ya. Tapi seandainya kemudian Anda mengalami oposisi atau Anda mulai ya itu merubah kebiasaan atau tradisi tertentu atau pola pikir tertentu, Anda siap nggak untuk menanggung konsekuensinya? Kalau kemudian pola pikir, kebiasaan, atau tradisi yang harus Anda rubah itu kemudian menimbulkan oposisi. Ya, jadi anak-anak Tuhan akan mengalami oposisi di dalam hidupnya, tapi kita harus menghadapinya dengan keberanian dan keteguhan hati, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian kita mengakhiri perikop yang ketiga dari Injil Markus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk berdoa sekaligus menaikkan doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 202. Dengan pujian ini kita memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk memasuki minggu yang baru. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini ku bersyukur memuji nama Tuhan. Kini ku bersyukur memuji nama Tuhan, pemimpin hidupku, mendengar seruan Tuhan Yesus Kristus, memberi anugerah yang tak terkatakan, betapa indahnya. Karyanya sempurna
dalam bahaya maut takut hilang. Biarlah berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik.